Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Tetapi melihat penghancuran diri Murong Han sebagai pusatnya, kekosongan ribuan mil tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi lubang ruang hitam besar, seperti bola hitam dengan diameter 20.000 mil. Boom! Merayu. Segera setelah itu, ruang besar dengan radius ribuan mil meledak dengan cepat, menelan cakrawala tanpa ampun, dan menyebar ke arah Tan Yun yang melarikan diri untuk hidupnya. Momentumnya tak tertandingi. Desir-desir. Ketika Tan Yun menggunakan langkah luar biasa dan membawa kedua putrinya untuk melarikan diri ke kekosongan 50.000 mil, badai energi eksplosif menelan Tan Yun, dan kemudian menelan kekosongan 30.000 mil sebelum berhenti. Peledakan diri dari pembangkit tenaga listrik rangkap 3 di alam eklosion menghancurkan kekosongan dalam radius 90.000 li dalam napas. Boom! Boom! Wow! Di bawah kehampaan, area puluhan ribu mil di lembah abadi 100 bunga, puncak gunung runtuh di bawah prestise yang tersisa, dan bunga, pohon, dan monster serta binatang buas yang panik di lembah berubah menjadi bubuk. Ayah! Di langit 300.000 mil jauhnya, jalan kuno Murong, yang bertarung sengit dengan naga emas, singa, dan iblis, berteriak dengan mata merah dalam kesedihan. Murong Gudao, yang kehilangan putra dan ayahnya dalam satu hari, mengeluarkan darahnya. Menahan kesedihannya, dia sekali lagi bertarung sengit dengan naga emas, singa, dan iblis. Pada saat ini, tubuh naga emas dan singa dewa telah dipotong oleh jalan kuno Murong, dengan beberapa luka tulang, sementara iblis jauh lebih tragis. Pada tubuh naga setinggi 2000 kaki, puluhan luka besar terlihat jelas. Retak, darah mengalir, dan jalan kuno Murong tidak jauh lebih baik. 6 goresan muncul di dada dan kakinya, dan tulang putih berdarah terlihat samar di setiap luka terbuka. 2 binatang di tahap awal tahap ke-10 seimbang dengan Dao kuno Murong. Wow, pada saat ini, ketika radius 90.000 mil dari kehampaan kembali tenang, tubuh 200 sang berdarah mengepalkan tinjunya dan berdiri dengan bangga di langit. Siapa lagi orang ini jika dia bukan Tan Yun? Pada saat ini, Tan Yun sangat tragis. Dia hampir kehilangan daging dan darah di seluruh punggungnya, dan di lengan dan kakinya, daging dan darah menunjukkan bagian tulang emas. Tangan yang dikepalnya juga memiliki daging yang patah, dan tulang dari 10 jarinya terlihat jelas. Tapi dia selalu mengepalkan tinjunya, melindungi kedua orang yang dicintainya. Setelah Tan Yun membuka tangannya perlahan, Namong Yukin dan Sen Subing di telapak tangannya masih utuh. Putri kedua melihat tatapan sedih Tan Yun, hatinya sakit, matanya berkaca-kaca. Jangan menangis, bodoh, apakah aku tidak baik? Wajah berdarah Tan Yun dipenuhi dengan senyum, menatap pupil raksasa wanita kedua dengan kelembutan. Iya, gadis kedua mengangguk dan menyeka air matanya. Pada saat ini, Tan Yun melepaskan kehampaan yang menutupi puluhan ribu mil dengan kesadaran spiritual. Melalui pengetahuan spiritual, ia menemukan bahwa dalam kekosongan 3 juta mil di selatan, kera iblis pembunuh surga, yang sedikit terluka, memuntahkan kekuatan sihir hitam yang mengerikan, mengejar Murong Zeng, yang melarikan diri karena malu. Jelas, kekuatan Murong Zeng lebih rendah dari kera iblis pembunuh surga. Di langit, wajah Murong Zeng pucat dengan darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dia berteriak panik sambil melarikan diri. Kera iblis sialan, kamu hanya bayi baru lahir tahap 10, dan kekuatanmu lebih kuat dari dewamu. Murong Zeng benar-benar kacau. Dia berpikir bahwa dengan tantangan lompatan kataknya ke tingkat ke-6 alam eklosion, dia dapat dengan mudah membunuh kera iblis pembunuh surga. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia dan kera iblis pembunuh surga baru saja bertarung selama 2 saat, dan dia dipukuli sehingga dia hanya bisa menangkis dan tidak melawan. Nihu, dewa mengerti, kamu sama sekali bukan kera biasa. Setelah Murong Zeng berteriak, dia melarikan diri ke udara, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi langit sejauh ribuan mil. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, itu benar-benar mengejutkannya ketika dia melihatnya. Karena dia melihat bahwa para tetua klan Murongnya, sekarang hanya 15 dari mereka yang terbunuh oleh lebih dari 100 ranah janin domain kuat dari Sekte Suci Huangfu, melarikan diri ke langit. Hanya jalan kuno Murong, yang bertarung sengit dengan singa iblis dan naga iblis, yang seimbang dengan 2 binatang. Cara kuno, jika ini terus berlanjut, klan Murong saya cepat atau lambat akan dimusnahkan. Murong Zeng berteriak dengan cemas, cara kuno,
cepat perintahkan penarikan. Pada saat ini, Murong Zeng bisa melihat situasi genting, dan dia bisa melihatnya secara alami dengan kebijaksanaan Murong. Murong Gudao ingin melarikan diri juga. Tapi dia dikepung oleh naga emas, dewa, singa, iblis, dan sulit untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Murong Gudao ketakutan sekaligus marah pada saat ini. Dia dikejutkan oleh kekuatan tertinggi Huang Fushengzong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Huang Fushengzong menjadi begitu kuat hari ini. Dengan marah, putra dan ayahnya dibunuh oleh Tan Yun. Pada saat yang sama, dia juga sedikit menyesal. Saya menyesali bagaimana saya begitu terobsesi dengan putri saya dan tidak mendengarkan kata-kata putri saya, yang menyebabkan situasi saat ini. Aku bisa kalah di jalan tua Murong kali ini, tapi aku tidak boleh begitu saja dibantai seperti ini. Jalan tua Murong diam-diam menangis di sini, dan berteriak, semua klan Murong akan lari jika mereka diperintahkan. Suara jalan kuno Murong terdengar oleh 15 tetua klan Murong, dan semua tetua melarikan diri dari langit. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan suara itu mengguncang langit. Semua perintah Huang Fushengzong, hari ini, tidak peduli apa, tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Kita harus membunuh semua orang di klan Murong. Bawahan patuh. Suara lebih dari 100 pembangkit tenaga janin domain Huang Fusheng Sek terdengar di langit. Subing dan Yukin, ayo kita berburu para tetua Murong juga. Tan Yun menasihati, hati-hati. Jangan khawatir. Sen Subing dan Nangong Yukin memandang Tan Yun, kamu terluka parah dan masuk ke pagoda yang indah untuk memulihkan lukamu. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Setelah musuh hancur, aku akan sembuh kembali. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, tubuhnya yang berdarah diselimuti oleh embusan kekuatan spiritual emas muda, dan dia menggunakan langkah sucinya menuju langit. Berkedip. Membunuh. Sen Subing dan Nangong Yukin saling melirik, dan kemudian kedua putrinya berhamburan dari langit dan membunuh para tetua Murong yang melarikan diri. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga sudah mengejar Murong Zeng. Yang terakhir ketakutan. Dia menemukan bahwa dengan kecepatan terbang kera pembasmi langit, dia bisa mengejarnya paling lama 1 jam. Di langit di sisi lain, meskipun naga emas dan singa dewa terluka dan kecepatan terbang mereka turun, kecepatannya sudah sedikit lebih cepat dari jalan kuno Murong. Murong Gudao sedang berjuang untuk menghadapi serangan naga emas, dewa dan singa sambil melarikan diri untuk hidupnya. Dia merasa lelah dan lelah tidak seperti sebelumnya. Dari kelahirannya hingga saat ini, dia merasakan kematian asli untuk pertama kalinya, begitu dekat dengan dirinya sendiri. Setelah setengah jam, wow, Tan Yun menembak ke arah seorang tetua dari klan Murong yang berada di wilayah Dzogchen. Orang ini bukan orang lain tetapi Wu Qingsong yang lebih tua. Hal lama, bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Tan Yun tampak dingin, Tuan Sekte saya sudah tiba, apa yang Anda jalankan? Wu Qingsong menemukan Tan Yun yang muncul ratusan meter di belakangnya, dan kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan. Dia buru-buru berkata melalui suara, Sekte Master Tan, saya tahu saya salah. Tolong jangan bunuh saya menyerah, dan saya akan berada di masa depan. Bisakah Anda setia kepada Anda? Tidak, kamu tidak hanya akan mati hari ini, kecuali puisi Murong, semua ayam dan anjing Feng tidak akan tinggal. Tan Yun berkata, muncul di atas kepala Wu Qingsong dalam sekejap, mengangkat kakinya yang besar, ke arah Wu Qing yang tidak bisa mengelak. Lagu Pang menginjak. Anak Tan Yun, jangan bangga, kamu punya banyak musuh, dan cepat atau lambat kamu akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Wu Qingsong meraung histeris. Apakah raja ini akan mati tanpa tempat pemakaman? Raja ini tidak tahu. Tan Yun berkata dengan ringan, tapi raja ini tahu bahwa hari ini kamu harus mati tanpa tempat pemakaman. Begitu kata-kata itu jatuh, kaca. Wu Qingsong diinjak oleh Tan Yun dengan suara patah tulang yang jelas. Janin dan jiwa abadi dihancurkan. Kemudian, Tan Yun mengejar para tetua Murong lainnya yang telah melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, Sen Subing, Nangong Yukin, Sen Suzhen, Sue Zian, Mu Mengyao, Tuoba Yingying, dan Tian Lao dan pembangkit tenaga listrik Huang Fushengzong lainnya secara bertahap menyusul para tetua klan Murong yang melarikan diri dan mulai bertarung. Setelah beberapa saat, kecuali Murong Zeng dan jalan kuno Murong, klan Murong semua orang kuat mati. Murong Zeng, yang melarikan diri dengan panik saat ini, merasa sangat putus asa.
Dia tahu bahwa dia akan disusul oleh kera iblis pembunuh surga paling banyak 3 saat. Di sisi lain, jalan kuno Murong dalam kehampaan telah dijatuhkan dari langit oleh naga emas dan singa, menghalangi jalan. Moer bertarung bola-balik dengan naga emas dan dewa singa dari belakang, membunuh jalan kuno Murong. Ledakan. Dengan suara keras, Murong Gudao membawa pedang dengan cahaya pedang, dan menebasnya di akar sayap kanan naga emas dan singa dewa. Sayap kanan segera menumpahkan darah, tetapi Murong Gudao tidak percaya bahwa pedang tiraninya, dia tidak memotong sayap kanan naga emas dan singa. Mengaum. Dengan raungan kemarahan, naga emas dan singa mengepakkan sayap kiri mereka menuju jalan kuno Murong. Bang! Dengan suara keras, ketika Murong Gudao melarikan diri dengan berbahaya, seluruh lengan kirinya tersapu oleh ekor naga iblis, dan tiba-tiba, lengan kirinya meledak. Ah! Teriak Murong Gudao, memegang pedang di tangan kanannya, berubah menjadi bayangan dan muncul di atas kepala naga iblis. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang terbang itu berubah menjadi raksasa ribuan meter dari kehampaan, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Dipotong ke kepala naga iblis. Saudari Moer, hati-hati. Murid naga emas dan singa raksasa menunjukkan kekhawatiran dan tekad. Tiba-tiba terbang ribuan kaki di udara, menonjolkan kuku singa besar, menghalangi kepala naga Moer. Sial, pedang raksasa itu menebas di kaki kanan depan naga emas dan singa. Dalam percikan darah merah, daging dan darah kuku raksasa itu jatuh, memperlihatkan tulang-tulang emas, dan pedang raksasa itu membuat suara renyah di tulang. Saudara Sensi, bagaimana kabarmu? Moer terima kasih. Moer bersyukur. Tidak apa-apa, itu semua luka kecil. Naga emas dan singa dewa tersenyum jujur, dan tiba-tiba naik ke langit, melangkah menuju jalan kuno Murong dengan kukunya yang besar. Wow, ketika jalan kuno Murong menghindar dengan panik, naga emas dan singa dewa melambaikan sayapnya dan membawa dua angin puyuh besar, dan tiba-tiba melesat ke arah jalan kuno Murong. Jalan tua Murong, dengan wajah pucat, baru saja mengelak dengan keringat, tiba-tiba berteriak, tidak. Tapi itu adalah naga emas dan singa yang tiba-tiba memutar tubuh besar itu, ekor raksasa sepanjang 800 kaki, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba menarik ke arah dada jalan tua Murong. Murong menghindar dengan tergesa-gesa di jalan kuno, kaki kanannya meledak dengan ekor dari ekor raksasa, kabut darah terisi, dan tunggulnya terbang. Dan Murong Gudao merasakan langit dan bumi berputar, dan seluruh tubuh dipompa ke udara sejauh ratusan mil. Nenek beruang, makan 2 palu. Pada saat ini, Raja Beruang Tian Luolong, yang berada ribuan mil jauhnya, tersenyum seperti pencuri. Saat lengannya yang besar berayun, sepasang palu raksasa hitam di sepasang cakar beruang keluar, seperti 2 meteorit hitam, dengan kekosongan yang bergetar dan retak, meledak ke arah jalan kuno Murong. Setelah jalan kuno Murong diterbangkan ratusan mil jauhnya oleh naga emas dan singa dewa, dia hanya melakukan tendangan voli untuk menghentikan tubuhnya, merasakan gelombang dampak tirani dari belakang Dao dalam kekacauan. Dia berbalik tiba-tiba, tanpa berpikir, dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang Murong Gudao terluka parah, dan kekuatan yang bisa dia tunjukkan kurang dari 60% dari periode puncak. Kapan? Saat percikan api memercik, Murong Gudao menebas palu raksasa pertama dengan pedang, dan tiba-tiba palu raksasa itu terbang. Dan tangan kanan Murong Gudao memegang pedang, mulut harimau pecah dan darah mengalir seperti kepulan, dan Fei Jian hampir rusak. Pada saat ini, dalam keterkejutan yang hampa, palu besar kedua telah dipukul. Murong Gudao sudah lemah ketika dia ingin bersembunyi, tangan kanannya berlumuran darah, dan dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Dan, dengan teriakan, setelah pedang terbang di tangannya diguncang oleh palu raksasa kedua, kekuatan palu raksasa itu turun tajam dan mengenai dada jalan tua Murong. Bang! Klik! Suara pahat yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang, dada Murong Gudao mematahkan lebih dari selusin tulang rusuk, dan saat dadanya runtuh, 7 lubang berdarah dan mulutnya disemprot darah. Hehehehe, rentan. Raja Beruang Naga Tianluo tertawa terbahak-bahak, terbang ribuan mil di langit, dan setelah memasukkan 2 palu raksasa ke tubuhnya, dia mengulurkan kaki beruang dan memegang Murong Gudao yang sekarat di telapak tangannya. Dengan senyum sederhana di wajah singa dewa naga emas, dia melayang ke langit di depan Raja Beruang Naga, dan berkata tanpa berkata-kata, kalian semua sudah siap. Itu hanya keberuntungan, itu keberuntungan. Tian Luolong Xiong Wang tersenyum, menatap jalan tua Murong yang sekarat di telapak tangannya,
teredam seperti guntur, nenek beruang, biarkan aku mati. Dia akan meremas dao kuno Murong sampai mati, dan pada saat ini, Tan Yun, berlumuran darah, sudah melakukan tendangan voli di depan Tian Luolong Qiongwang. Tunggu, patriark ini ingin mengatakan sesuatu. Murong Gudao menatap Tan Yun, matanya memohon, suaranya lemah, Tan Yun, maafkan aku karena Si adalah tunanganmu Master Xiao. Jalani saja, Tan Yun, selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bersumpah untuk menantikan kepalamu di masa depan, tolong. Dihadapkan dengan permohonan, Tan Yun tersenyum dan memerintahkan, Tian Luolong Xiongwang, bunuh dia untukku. Ini tuannya. Sebelum suara Raja Beruang Naga Tian Luo jatuh, dia terganggu oleh suara yang lemah. Pada saat ini, permohonan Murong Sishi datang dari menara suci yang indah di telinga Tan Yun. Tan Yun tunggu sebentar. Pada saat ini, di menara, Murong Sishi, yang sebelumnya dipenjara oleh kekuatan spiritual Tan Yun, meminta Zhong Wuxiao untuk membawanya keluar dari menara suci dan muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Putri ayah yang baik. Darah berlumpur dan air mata Murong Gudao mengalir dari matanya. Baru sekarang dia ingat bahwa dia masih memiliki anak perempuan seperti itu. Murong Gudao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Zhong Wuxiao membantu Murong Sishi, dia dengan dingin menatap Murong Gudao, ketika tuanku bunuh diri, kamu tidak menghentikannya, ketika tuanku menghancurkan kepalanya di perahu roh. Ketika kamu menghentikan apa yang kamu lakukan hari ini, kamu jangan perlakukan dia sebagai anak perempuan, sebagai tuanku. Oke, Xiao, jangan katakan itu. Murong Sishi berkata dengan lembut, menatap Tan Yun, bagaimanapun juga dia adalah ayahku, aku tahu bahwa kepribadianmu tidak akan membiarkannya pergi, aku hanya bertanya apakah kamu akan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi sebagai jiwa manusia. Berbicara tentang air mata Murong Sishi mengaburkan pandangannya. Kamu terlalu baik, terlalu berhati lembut. Tan Yun memandang Murong Sishi dan menghela nafas, ketika saya berada di kapal roh, jika saya tidak menyelamatkan Anda dan menarik Anda akan dibunuh oleh apa yang disebut ayah Anda. Naik, apa yang Tan Yun katakan memang benar. Murong Sishi memang terlalu baik. Melihat tatapan memohon Murong Sishi, Tan Yun menghela nafas, tidak masalah, aku akan membuat pengecualian hari ini untuk menyelamatkan jiwanya dan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Mendengar ini, jalan kuno Murong di telapak Raja Beruang Naga, menundukkan kepalanya, dan matanya memancarkan sentuhan kelicikan dan kekejaman yang tak terlihat. Kemudian, itu berubah menjadi tangisan melolong dan menangis, Putri. Aku benar-benar minta maaf untuk ayahku, wow, aku sekarat untuk ayahku, aku benar-benar ingin memelukmu untuk ayahku. Murong Gudao sedih dan benar-benar menyesal, Putri, saya benar-benar minta maaf untuk ayah saya. Ayah harus mendengarkan nasihatmu di awal, karena ayah benar-benar tahu itu salah. Murong Gudao menangis begitu keras sehingga memilukan, Putri, karena ayah akan mati, kamu memaafkan ayah, oke, jika tidak, ayah menghadapi ibumu di bawah 9 mata air. Mendengar ini, Murong Sishi mengerutkan bibirnya, tersedak bunga pir di wajahnya dan berkata, apakah kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah? Yah, ayahku tahu itu salah. Aku benar-benar tahu itu salah. Murong Gudao Xing dengan tulus menangis. Murong Sishi menangis dan berkata, ayah. Setelah itu, Murong Sishi meminta Zhong Wuxiao untuk membawanya ke telapak tangan Raja Beruang Naga Tian Luo. Murong Sishi berlutut dan menangis bersama Murong Old Wei. Putri, semua ini salah ayahku. Aku benar-benar menyesali ayahku. Jika aku memberi ayahku kesempatan, ayahku pasti akan mendengarkanmu. Murong Gudao memegang puisi Murong dengan tangan kanannya dan terus jatuh. Mendesah dengan air mata, Murong Sishi menangis. Ayah. Sishi, kamu harus hidup dengan baik, hidup bahagia, teriak Murong Gudao. Puisi Murong terus bergerak. Tepat ketika Zhong Wuxiao berpikir bahwa sebelum kematian Murong, dia tahu kesalahannya dan meminta maaf kepada Murong Sishi, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Retakan. Tapi itu tangan kanan Murong Gudao yang tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan kuat mencubit leher batu giok Murong Sishi, mencicit, seolah-olah mencubit leher Murong Sishi kapan saja. Murong Gudao, lepaskan tuanku. Zhong Wuxiao gemetar hebat karena marah, menunjuk dengan marah pada Murong Gudao, apakah kamu masih manusia? Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu?
Murong Gudao memelototi Zhong Wuxiao, kamu agak terganggu di sini. Setelah penghinaan itu, dia menatap Tan Yun, mencubit leher Murong Sishi dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tan Yun berkata dengan wajah muram, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat orang kasar seperti Anda. Kau mengancamku dengan nyawa putrimu. Mendengar ini, Murong Gudao menyeringai dan berkata, saya tidak memiliki anak perempuan seperti dia, di mata saya dia hanya Tuan Zhong Wuxiao. Pada saat ini, Murong Sishi, yang lehernya terjepit, terengah-engah, wajahnya memerah, dan sebentar-sebentar berkata, Jalan Kuno Murong, mulai sekarang, kamu dan aku akan benar-benar ramah. Kamu sangat tidak tahu malu. Sebelum puisi Murong selesai, dia mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi 5 jari dao kuno Murong yang menembus leher puisi Murong, dan segera, darah mengalir seperti catatan. Tan Yun, Murong Gudao meraung dengan sekuat tenaga, kalian semua kembali. Dan biarkan kera iblis menyerah mengejar leluhurku, kalau tidak aku akan membunuh tuan tunanganmu sekarang. Nenek moyang di perlintasan purbakala Murong adalah kakek Murong Ningkang, Murong Zeng. Pada saat ini, Murong Sishi benar-benar menyerah pada jalan lama Murong. Sangat menyedihkan baginya untuk memiliki ayah seperti itu. Tan Yun, ayo kembali. Zhong Wuxiao bergumam sambil menangis. Xiao jangan menangis, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan tuanmu. Tan Yun berkata, melihat jalan tua Murong, dengan ekspresi kompromi, iya, selama kamu tidak menyakiti Sisi, aku akan segera memimpin orang untuk mundur. Oke, suara Murong Gudao tiba-tiba berhenti. Dalam pandangannya, sepasang pupil raksasa Tan Yun tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang aneh. Murong Gudao tiba-tiba lamban. Sekarang Murong Gudao terluka parah, Tan Yun menggunakan jiwa yang sebanding dengan jiwa 4 kali lipat dari alam bulu untuk menggunakan mata luar biasa, jadi dia dengan mudah mengendalikannya. Beri aku puisi. Tan Yun berkata tanpa ragu. Ya, Murong Gudao segera melepaskan Murong Sishi. Mengusir. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan embusan energi spiritual diserap ke dalam alis Murong Sishi, mengangkat penjaranya di kolam spiritualnya. Murong Sishi yang telah memulihkan kekuatannya, dengan telapak tangan kanan terangkat tinggi, dia akan menembak kepala Dao Kuno Murong. Tapi dia masih tidak bisa memulai. Tuan, jangan sedih, ayah seperti itu tidak sebanding dengan kesedihanmu. Zhong Wuxiao menghibur. Iya, Murong Sishi dan Zhong Wuxiao, berpegangan tangan, terbang menjauh dari telapak tangan Raja Beruang Naga, dan berdiri di udara. Tan Yun memandang jalan kuno Murong dan berpikir dengan serius, alam rahasia Murong, di mana itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan tercepat dari roh abadi kelas menengah? Jalan kuno Murong dengan jujur berkata, alam rahasia Murong, di antara pegunungan di timur laut lembah abadi Baihua, air terjun Ling adalah pintu masuk ke alam rahasia. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat kendalinya atas jalan kuno Murong. Setelah Dao Kuno Murong melambat, dia terkejut untuk beberapa saat, hanya untuk menemukan bahwa Murong Sishi telah melarikan diri dari tangan kanannya di beberapa titik. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia tahu bahwa itu pasti Tan Yun, dan baru kemudian dia melakukan teknik pupil pada dirinya sendiri dan menyelamatkan Murong Sishi. Sishi, putri ayahku yang baik, jangan salah paham. Murong Gudao berteriak, saya hanya ingin menguji apakah Tan Yun akan membiarkan dia menjadi seorang ayah. Bahkan jika Tan Yun tidak melepaskan menjadi seorang ayah pasti tidak akan membunuhmu. Murong Si Sixiang mengepalkan tinjunya, tubuh halus Miao Men bergetar hebat, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun, bunuh dia. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, Raja Beruang Naga Tianluo, biarkan janin dan jiwanya yang abadi dihancurkan. Tidak. Murong Gudao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tan Yun, bukankah kamu berjanji untuk menjaga jiwaku dan memberiku kesempatan untuk bereinkarnasi? Kamu tidak bisa salah. Tidak menunggu ucapan lama Murong, Tianluo Longqiong Wang dengan marah berkata, Malgobi, aku benar-benar tidak tahan lagi, pergilah ke neraka. Mengaum dengan marah, Raja Beruang Naga Tianluo tiba-tiba mencengkeram telapak tangan kanannya, menghancurkan jalan kuno Murong menjadi berkeping-keping. 3 janin peri berkabut, dan 3 jiwa dan 7 jiwa juga terbang menjadi abu dan dimusnahkan. Pada titik ini, Patriark klan Murong bermartabat dan meninggal.
Pada saat ini, Murong Sishi Liusen menatap langit tanpa tuan. Dia tahu bahwa klan Murong telah selesai, dan mulai sekarang, tidak akan ada klan Murong di benua Tianchao. Dalam 3 saat berikutnya, pembunuh iblis pertama kali mengejar Murong Zeng, dan kemudian membunuhnya, jiwa dan bayi abadi dihancurkan. Pada titik ini, semua yang kuat dari klan Murong musnah. Semua datang dan berkumpul. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti semua pembangkit tenaga listrik Huangfu Shengzong, kata suara transmisi. Setelah perintah, dia mengorbankan menara suci Linglong dan memasuki lantai 12 untuk pulih dari luka-lukanya. Segera, di bawah kendali Tan Yun, menara suci Linglong menjadi setinggi setengah kaki dan terbang dengan mantap ke tangan Shen Subing. 2 saat kemudian, semua pembangkit tenaga listrik Huangfu Shengzong terbang di depan Shen Subing. Ledakan. Tan Yun terbang keluar dari gerbang lantai 12 menara suci Linglong tanpa cedera. Setelah diperiksa, ketika duel pembangkit tenaga listrik klan Huangfu Shengzong dan Murong, 6 orang tewas. 4 dari mereka adalah organisasi pembunuhan, dan 2 dari organisasi hukuman surga. Tan Yun melirik kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, iblis, 8 raja klan besar, dan yang kuat, dan berkata dengan suara keras, dengan master sekte ini, segera pergi ke rahasia Murong Alam, dan bunuh klan Murong. Tanpa menunggu semua orang berbicara, Murong Sishi berlutut di depan Tan Yun, memohon, Tan Yun, tolong, maafkan klan Murong. 400.000 orang lainnya dari klan Murong semuanya tidak bersalah. Mereka benar-benar tidak bersalah. Saya bersumpah demi Murong Sishi ke surga bahwa di masa depan, klan Murong akan didasarkan pada Anda dan akan berafiliasi dengan Huangfu Shengzong. Saya mohon demi Xiao, jadi tolong hentikan, tolong, sangat tolong. Murong Sishi berkata sambil menangis. Zhongwu Xiao melangkah maju, memegang lengan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, Tan Yun, jangan bunuh keluarga Murong, oke. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, Shen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun dan Xiao semuanya telah memohon, saya pikir itu saja. Mulai sekarang, Sishi akan memimpin klan Murong untuk setia pada Huangfu Shengzong dan berafiliasi dengan Huangfu Shengzong. Ini juga akhir yang sempurna. Saya pikir dengan karakter puisi, dia pasti tidak akan membalas dendam, dan kali ini, klan Murong yang salah, bukan Huangfu Shengzong kami. Pada saat ini, Nangong Yukin juga memohon, saudari Shen benar, dan Tan Yun benar. Setelah mendengarkan, Tan Yun menghela nafas dan melihat puisi Murong dan berkata, kamu tahu, dalam prinsip Tan Yun saya, keluarga Murong harus memotong rumput dan akarnya. Tapi demi Xiao, saya membuat pengecualian hari ini. Mulai sekarang Anda akan menjadi patriark klan Murong dan anak perusahaan Huangfu Shengzong saya. Jika suatu hari, klan Murong Anda berani menyalakan api balas dendam, dan saya, Tan Yun, akan melakukan apa yang saya katakan, dan saya pasti akan mencuci alam rahasia Murong dengan darah, dan tidak ada anjing atau ayam yang akan tinggal. Mendengar ini, Murong Sishi bersyukur karena menangis. Terima kasih, Guru. Yah, bangun, kata Tan Yun. Terima kasih Tuan. Murong Sishi bangkit dan menyeka air matanya. Murong Sishi dengan hormat berkata, Tuan, apakah Anda mengikuti bawahan Anda ke alam rahasia Murong? Lupakan saja, aku tidak akan pergi ke klan Murong. Tan Yun berkata, kamu dapat kembali dan mengelola klan Murong. Juga, di klan Murong, apakah ada sesuatu yang akan membantu Huangfu Shengzong? Murong Sishi berkata dengan jujur, Tuan, tidak banyak tambang roh di klan Murong, tidak banyak batu roh. Sumber daya budidaya hanya cukup bagi murid klan Murong untuk berlatih. Namun, klan Murong saya adalah penguasa pegunungan hukuman surga di zaman kuno. Oleh karena itu, sekarang ada 9 formasi teleportasi yang dapat diteleportasi dari alam rahasia Murong ke wilayah tengah dan luar pegunungan hukuman surga, dan 7 wilayah lain dari pegunungan hukuman surga. Tuan, Anda dapat membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Murong ke alam rahasia Huangfu. Jika ada musuh kuat yang menyerang pegunungan Tianpu di masa depan, Anda dapat menggunakan susunan teleportasi klan Murong untuk pergi ke 9 wilayah pegunungan Tianpu. Setelah mendengarkan, senyum muncul di wajah tampan Tan Yun, yang merupakan kabar baik. Pada saat yang sama, Tan Yun mengetahui bahwa klan Murong adalah penguasa pegunungan hukuman surgawi di zaman kuno. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, ayo pergi,
Bawa aku ke alam rahasia Murong, dan aku akan membuka terowongan ruang waktu. Bawahan patuh. Kemudian Murong Sishi mengendarai perahu roh, membawa Tan Yun dan yang lainnya menuju alam rahasia Murong. Di bawah kepemimpinan Tan Yun, Kaisar Huangfu Shengzong berturut-turut menaklukkan Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi, dan klan Murong, dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Dilihat dari kejauhan, alam rahasia Murong relatif dekat dengan alam rahasia jiwa ilahi, dan Tan Yun menyombongkan diri bahwa akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Murong ke alam rahasia jiwa ilahi. Setelah pengembangan berhasil, pada saat itu, alam rahasia abadi, alam rahasia jiwa, alam rahasia Murong, dan alam rahasia Huangfu akan melewati terowongan ruang waktu dan membutuhkan 1 atau 2 jam untuk bepergian dengan bebas di 4 alam rahasia. Pada waktu bersamaan, di ujung selatan pegunungan Tianpu, ada lautan abadi. Xianhai sangat luas, dan dikatakan selebar 300 miliar li dalam radius. Xianhai Tiandi kaya akan aura, dan aura putih susu menyatu dengan kabut laut, bergoyang dengan angin, itu benar-benar indah. Yang lebih indah adalah ada kepingan salju yang mengambang di langit laut peri sepanjang tahun, dan keadaan kepingan salju yang berayun dan jatuh di laut sangat indah. Bagian laut peri ini disebut Tianqi Suehai. Di tengah laut darah di Tianqi, ada 99-81 pulau yang diatur dalam jalur misterius. Di tengah 81 pulau peri, ada pulau peri besar yang menggantung di udara, Pulau Peri Pengzuan. Di Pulau Pengzuan Xian, ada sebuah gunung. Pegunungan berada di luar imajinasi. Perkiraan kasarnya adalah gunung-gunung itu setinggi 1,8 juta kaki. Gunung ini adalah Gunung Peri Zhongnan yang terkenal di daratan. Ada arai menelan roh di Zhongnan Xianshan, yang terlihat jelas. Aura surga dan bumi yang kaya di salju dan laut Tianqi seperti rangkaian air terjun berwarna putih susu. Cukup spektakuler untuk pergi ke hulu dari laut ke Zhongnan Xianshan. Pada saat ini, dalam angin dingin, ketika Namong Qingqian mengendarai perahu peri kelas menengah ke langit di atas Pulau Abadi ke-83, dia tiba-tiba meledak dengan kemarahan lama. Siapa yang memberimu keberanian semut di negara bagian janin, berani masuk tanpa izin ke lautan salju Tianqi? Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua bungkuk 4 kali lipat di alam bulu muncul di perahu roh seolah-olah keluar dari udara tipis dari langit dan bumi. Nama lelaki tua itu berkata, Huo Yiming, bertanggung jawab untuk berpatroli di Pulau Peri hari ini. Pendahulu tenang. Namong Qingqian melipat tinjunya dan membungkuk dan berkata, Dinasti Suci Namong Junior, Tuan Suci Namong Qingqian, memiliki sesuatu untuk dilaporkan, jadi dia tidak bisa memasuki lautan salju Tianqi. Apakah kamu Tuan Suci Namong? Nasuhe Yuseng, apakah itu tuanmu? Huo Yiming bertanya. Kembali ke senior, Su dan Yuseng memang master junior. Namong Qingqian berkata dengan jujur. Hahaha, kamu tidak perlu bersikap sopan kepada Qingqian, lelaki tua dan tuanmu, tetapi teman baik. Huo Yiming tersenyum. Qingqian, sangat disayangkan kamu datang ke sini. Orang tua itu mendengar bahwa tuanmu telah mendapat persetujuan dari kepala sangsi untuk turun gunung. Aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Oh, Namong Qingqian berkata dengan ekspresi sedih, senior, junior ini datang untuk tuannya. Anda tidak tahu, tuanku dan orang tuanya, telah terbunuh. Apa yang kau bicarakan? Mata Huo Yiming melebar, dan kemarahan terungkap di matanya yang keruh. Saudara Suhe, saya orang dari Gunung Zhongnan Xianshan, siapa yang berani membunuhnya? Beritahu orang tua itu. Namong Qingqian mengertakkan gigi dan berkata, Huangfu Shengzong yang membunuhnya. Huangfu Shengzong dari pegunungan hukuman surgawi. Huo Yiming tercengang sejenak, lalu dengan marah berkata, pergilah. Kamu ikuti orang tua itu untuk menemui sang ketua, dan beritahu ketua tentang hal ini. Setelah itu, Huo Yiming menaiki perahu roh Namong Qingqian, mengemudikan perahu roh, dan terbang menuju Zhongnan Xianshan. Segera, Namong Qingqian mengendarai perahu roh dan terbang di atas Zhongnan Xianshan. Puncak Gunung Zhongnan Xianshan memiliki radius 130.000 kaki. Di puncak-puncak, istana kuno yang tertutup rapi dengan tanah, sangat luas. Di atas puncak, ada istana surgawi yang tingginya 10.000 kaki. Istana ini adalah kuil Zhongnan dari sangsi utama. Setelah Namong Qingqian menyingkirkan perahu roh, dia mengikuti Huo Yiming dan menaiki tangga menuju kuil Zhongnan. Dalam perjalanan, Huo Yiming memberitahu Namong Qingqian bahwa, kecuali kepala sangsi dan wakil kepala sangsi,
yang bisa terbang di udara, semua orang harus memanjat kuil dengan berjalan kaki, jika tidak, mereka harus memenggal kepalanya. Setelah Huo Yiming membawa Nangong Qingqian ke Tiangong, menghadap seorang lelaki tua yang duduk bersila di luar Tiangong, dia membungkuk dan berkata, "Zuang tua, saya harus memenuhi sanksi utama ketika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan selanjutnya." Penatua Zuang masih memejamkan mata dan berkata, "Xiao Mingzi, kepala petugas sanksi sedang menemui tamu terhormat. Sekarang, bahkan jika langit runtuh, Anda tidak dapat mengganggu Anda. Harap tunggu di sini." Tamu, Huo Yiming dengan hormat berkata, "Seseorang dari istana Wu Liangyu." "Tidak." Zuang tua menggelengkan kepalanya. "Tidak." Huo Yiming penasaran, "Zuang tua, selain istana Wu Liangyu, apakah ada orang lain yang layak disebut tamu terhormat?" Penatua Zuang perlahan membuka matanya, "Kamu belum pernah mendengarnya, jadi jangan tanya." "Lao Zuang, kamu bisa membicarakannya, generasi muda sangat ingin tahu." Huo Yiming berkata dengan hormat. "Oke." Zuang tua mengerutkan kening. Itu adalah pemilik istana dari Istana Mendalam Enam Surga. Istana Mendalam Enam Surga. Huo Yiming mengerutkan kening, "Zuang tua, kekuatan macam apa ini? Mengapa kamu tidak pernah mendengarnya?" Penatua Zuang berkata dengan jujur, "Jangan katakan Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahkan yang lama pun tidak tahu. Namun, Kepala Sanksi dan Wakil Kepala Sanksi kami telah diwawancarai oleh Dewa Enam Surga selama sehari semalam, jadi aku pasti membicarakan sesuatu yang penting." "Oke, tunggu di sini kalau ada apa-apa." Pada saat ini, di kuil Zhongnan, dua pria tua dan seorang wanita sedang berbicara di sekitar meja batu giok. Salah satunya adalah tetua kurus berusia 90 tahun yang merupakan pemberi sanksi utama, Dongfang Haoiwei, kekuatan 9 kali lipat dari alam eklosion. Penatua botak berusia 80 tahun lainnya adalah wakil kepala sanksi, Dongfang Haochuan, yang juga merupakan kekuatan eklosion Realm 9. Dan wanita itu adalah lapisan ke-6 dari eklosion Realm. Wanita itu berusia sekitar 30, dan meskipun dia bukan kecantikan yang akan merugikan negara dan orang-orang, dia juga seorang wanita cantik dengan pesona yang melekat. Orang ini bukan orang lain, tetapi reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga, sang pemilik istana saat ini dari Istana Mendalam Enam Surga, Sangguan Ya. Pada saat ini, Sangguannya memandang mereka berdua dan berkata, "Tuan Istana telah selesai membicarakannya. Selama Anda membantu Raja Istana menemukan mereka yang menggunakan formasi pedang-pedang besar dan pedang seni pedang besar, penguasa istana pasti akan memberi hadiah." "Kamu pil bulu." Mendengar kata-kata itu, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Haochuan tampak seperti ingin berbicara tetapi berhenti. "Ada apa denganmu?" "Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya." Sangguan ia berkata dengan ringan. Dongfang Haoiwei mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Istana Sangguan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga. Bukannya kami tidak ingin mempercayainya, tetapi identitas ini luar biasa." Kata-kata Dongfang Haoiwei secara alami ingin Sangguannya menghasilkan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Enam Surga. "Saya hanya malu untuk bertanya secara langsung, tetapi gunakan eufemisme semacam ini untuk bertanya." Dia dan saudara-saudara Dongfang Haochuan tidak bodoh, dan mereka tidak berani menyinggung Sangguan Ya saat ini. Bagaimana jika mereka benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Abadi? Menghadapi pertanyaan itu, Sangguannya tidak marah, tetapi tersenyum, keduanya tidak percaya, Raja Istana ini secara alami dapat mengerti. "Mari kita bicarakan, bagaimana Tuan Istana ini dapat membuktikannya." Setelah itu, Sangguan Ya melihat mereka berdua sedikit malu, dan berkata, "Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Tuan Istana Sangguan disegarkan, orang tua itu baru saja mengatakannya dengan jujur. Dongfang Haoiwei berkata dengan tangannya, "Sejak Perang Ketiga para dewa di zaman kuno, saya telah menghukum semua senior yang naik di daratan, total 68 orang. File semua orang sudah tua, dan ada waktu kenaikan tertentu. Kecuali untuk Kepala Sanksi Zhongnan Xianshan sebelumnya, para biarawan di seluruh benua hukuman surgawi mungkin telah mendengar tentang semua orang yang naik, tetapi sama sekali tidak ada yang tahu waktu dan nama spesifik kenaikan semua orang. Jika Anda dapat mengetahui waktu kenaikan dan menyebutkan tabu, maka lelaki tua itu akan percaya bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga." Setelah mendengar ini, Sangguan Ya tersenyum. "Kepala Sanksi, kepala istana ini tidak dapat menjawab Anda.
Karena para biarawan akan dipilih oleh 9 surga alam abadi setelah kenaikan mereka, dan penguasa istana ini dulunya adalah seorang kaisar yang bermartabat, bagaimana Anda bisa peduli dengan semut yang naik ini? Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan mengerutkan kening. Sangguannya berkata lagi, ayo lakukan ini. Katakan padaku pesan dari orang-orang yang naik di benua hukuman surgawi. Mungkin ada penguasa istana individu yang telah memperhatikan mereka ketika mereka berada di alam 6 surga. Mendengar ini, Dongfang Haoiwei mulai memberitahu Yu sangguannya tentang 68 orang itu. Setelah sangguannya mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit persetujuan di matanya. Ternyata Chu Yuxuan adalah Zhongnan Xianshan Anda, kepala sangsi ke-36. Gadis ini memiliki bakat cerdas yang bagus, dan dia masih berlatih di alam 6 surga. Mendengar itu, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan, mata berlumpur itu mengungkapkan pemujaan yang mendalam. Dongfang Haoiwei berkata, Tuan Istana Sangguan, 8 juta tahun yang lalu, Kepala Chu adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua hukuman surgawi. Dia sangat berbakat, apakah dia benar-benar mencapai alam 6 surga? Tentu saja, Sangguan ia berkata, dan dengan lambaian tangan kanannya, segera, kekuatan magis berubah menjadi gambar memori dari istana. Dalam gambar, di aula kuno, seorang wanita dalam gaun putih yang berusia sekitar 20 tahun dan di seluruh negeri berlutut menghadap seorang wanita yang mengenakan mahkota Phoenix dan berusia sekitar 30 tahun, dan dengan hormat berkata, bawahan Chu Yuxuan, ketuk kaisar abadi Dewa 6 Surga. Hentikan upacaranya. Wanita khusyuk itu berkata, kaisar abadi ini mendengar bahwa ada seorang penyihir di dunia 6 surga, jadi dia sedikit penasaran dan memanggilmu. Kamu naik dari pesawat mana? Mendengar ini, Chu Yuxuan bangkit dan berkata dengan hormat tanpa mengangkat kepalanya, kembalilah ke Dewa 6 Surga, bawahan telah melonjak dari bidang benua hukuman surga. Segera, gambar memori berakhir di sini. Tuan Istana Sangguan, kamu, tunggu sebentar. Pada saat ini, mata Dongfang Haoiwei berubah ketika dia melihat sangguannya. Dia tergagap dan berubah menjadi bayangan, dan datang ke istana ke-9 Istana Abadi Zhongnan. 19 lantai. Tidak lama kemudian, dia buru-buru muncul di istana di lantai pertama sambil memegang gulungan. Dongfang Haoiwei dengan gemetar membuka gulungan itu, tetapi melihat seorang wanita yang menakjubkan seperti peri berbaju putih, yang muncul dengan jelas di gulungan itu. Siapa wanita itu jika dia bukan Chu Yuxuan? Pop, dengan suara tanah, gulungan di tangan Dongfang Haoiwei jatuh ke tanah. Dongfang Haoiwei menggigil dan berlutut di depan sangguannya, dan berkata dengan gemetar, Xian. Tuan Xiandi, mulai sekarang saya akan mati semua orang di Gunung Nanxian bersedia setia kepada Anda, silakan berkultivasi. Kemudian Dongfang Hao Chuan juga berlutut dengan gemetar, temui Tuan Xiandi. Mendengar itu, wajah sangguannya tidak membuat gelombang. Bangun, jika kamu berkultivasi, penguasa istana akan secara alami. Tetapi premisnya adalah Anda harus menemukan orang yang ingin saya temukan sesegera mungkin. Adapun Zhongnan Xianshan, kamu tidak perlu mengenali penguasa istana. Tuan istana tidak punya pikiran untuk berurusan dengan hal-hal sepele di daratan. Dia hanya ingin menemukan orang itu, mengerti. Kedua bersaudara itu bersujud dan berkata dengan keras, si kecil mengerti. Iya, sangguannya mengangguk, ingatlah untuk menemukan orang itu, dan setelah dia hidup, kirimkan kepada penguasa istana ke istana mendalam 6 surga. Pada saat itu, penguasa Yuhua dan secara alami akan memberikannya kepadamu. Kecil mematuhi perintah, kata kedua bersaudara itu dengan penuh semangat. Yah, penguasa istana pergi duluan. Sangguan ia berkata perlahan dan bangkit, ingat untuk menemukannya sesegera mungkin. Jangan biarkan penguasa istana menunggu terlalu lama. Dongfang Haoiwei dengan hormat berkata, jangan khawatir, yang lebih mudah akan mengirimkan semua tahap eklosion yang kuat, total 389 orang, untuk mencari di semua area benua hukuman surgawi, bahkan binatang buas, iblis, dan area ganas lainnya. Petik 2. Oke, sangat bagus. Sangguan ia berkata, selain itu, identitas penguasa istana, siapa di antara Anda yang berani berbicara, penguasa istana akan meratakan Anda di ujung Gunung Nanxian. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Kedua bersaudara itu berkata dengan suara keras, si kecil bisa mendengar dengan jelas. Setelah itu, Dongfang Haoiwei membuka pintu istana, dan di mata kaget Huo Yiming, Zhuang Lao, dan Nangong Qingqian,
melihat Dongfang Haoiwei dan Dongfang Haochuan, jenderal yang terhormat itu mengirim sangguannya keluar dari istana. Oke, kalian berdua tinggal di sini, kamu tidak perlu mengirimnya. Setelah sangguan Ya berkata, dia naik ke langit dan menghilang ke langit.